Kegiatan hari ini kita sebut ngarit pajak, ya, Samsat Cibadak ngarit pajak, ngabuburit sambil layanan pajak. Hari ini kita lakukan di Cisaat, sekaligus kita melaksanakan kegiatan pengobatan gratis dan juga kita ada kegiatan pembagian takjil untuk masyarakat baik yang bayar pajak maupun yang mengikuti pengobatan gratis. Untuk Samsat Ngabuburit ini memang khusus memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi program khusus di bulan suci Ramadan ya. Sehari-hari kita melakukan kegiatan Samsat keliling, termasuk di Cisaat ini kita ada layanan tapi waktunya berbeda dari pagi sampai dengan siang. Jadi khusus bulan suci Ramadan kita extend sampai sore, sambil ngabuburit. Seluruh kabupaten, seluruh P3D Jawa Barat melaksanakan Samsat sore, ya. Tentu dengan jadwal yang berbeda-beda. Ya. Kalau di wilayah administrasi Sukabumi, khususnya wilayah kerja Samsat Cibadak, kita laksanakan di 2 kecamatan, ya. Satu di Cisaat setiap hari Rabu dan satu lagi di Cicurug setiap hari Kamis. Alhamdulillah sangat antusias ya, apalagi layanan Samsat sore ini memudahkan karena dilaksanakan di luar jam kerja. Jadi bagi masyarakat yang sibuk gitu ya, bisa melaksanakan pembayaran pajak di sore hari seperti sekarang. Seperti yang terlihat di belakang ini, mereka melaksanakan pembayaran pajak sambil ngabuburit, sambil pulang kerja, sangat memudahkan bagi masyarakat. Ditambah dengan kegiatan ini, aktivitasnya malah meningkat ya, karena memang terbantu dengan program Samsat Ngabuburit ini. Karena apa? Karena bisa membayar pajak di luar jam kerja, sambil ngabuburit. Jadi santai, bisa bayar pajak tapi tidak mengganggu aktivitas kerja. Kalau program serupa sampai saat ini belum kita gulirkan. Jadi kita sekarang mendorong masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, di berbagai media ya, media sosial, media elektronik, sehingga kesadaran masyarakat tumbuh tanpa menunggu program. Banyak yang inovasi-inovasi kita untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, diantaranya masyarakat bisa membayar pajak melalui aplikasi Sambara di handsetnya, ya, di gadgetnya ya. Di gadgetnya bisa membayar lewat aplikasi Sambara. Malah sekarang sudah ada di aplikasi Sapa Warga. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Samsat, cukup dengan menggunakan gadgetnya, handphonenya, bisa membayar pajak melalui Sambara. Pembayarannya bisa melalui M-Banking, bisa melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia. Nanti tinggal menukarkan bukti bayarnya ke Samsat. Yang kedua, kita ada layanan Samsat keliling ya, di berbagai tempat. Kita ada 3 unit Samsat keliling ya, yang bergerak setiap hari dari pagi sampai siang. Kemudian kita juga ada outlet. Di selatan kita buka outlet di Segaranten. Ya, di utara kita buka outlet di Cicurug, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke induk semua gitu ya. Tinggal melakukan pilihan-pilihan yang memudahkan. Kita menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder tentunya ya, khususnya dengan Jasara Harja, karena Jasara itu adalah mitra Samsat kita. Jadi dalam kantor Samsat itu ada 3 institusi, kita Bapenda, instansi kepolisian, dan Jasara Harja. Hari ini kita melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat, untuk mendorong juga kesadaran untuk membayar pajak, karena dalam pajak yang dibayarkan di salah satunya adalah asuransi Jasara Harja. Udah pasti tujuan akhirnya pendapatan daerah ya, Selain itu kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat ya, sehingga masyarakat itu membayar pajak itu tidak menjadi beban gitu, tapi udah sadar sendiri gitu ya. Jadi bukan karena takut ditilang ya, takut didenda dan sebagainya, tapi masyarakat dengan sendirinya sadar dan berkontribusi terhadap pembangunan. Sampai saat ini kita sudah 26,9% pendapatannya, sudah on the track ya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah taat membayar pajak. Jadi
buat warga Kabupaten Sukabumi, khususnya Baraya Samsat Cibadak, kami menghimbau untuk selalu taat membayar pajak tepat waktu, ya, karena pendapatan dari pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan baik Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi. Sehingga apabila taat membayar pajak, masyarakat sudah berkontribusi untuk membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, saya Dentino dari Jasa Raja Sukabumi, yaitu selaku PJ Pelayanan Jasa Raja Sukabumi. Kegiatan bersama tim pembina Samsat dan juga Jasa Raja Sukabumi kali ini berada di alun-alun Cisaat. Dalam rangka agenda bulanan kegiatan MUKL pengobatan gratis Jasa Raja Sukabumi, pelayanan kesehatan gratis ini sebagai dukungan Jasa Raja kepada P3DW Samsat Cibadak terhadap wajib pajak dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi pada umumnya. Nah, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kembali kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi, untuk taat pajak kendaraan bermotornya, serta mensosialisasikan terkait penerapan Undang-Undang atau Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak atau PKB 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Untuk wajib pajak sendiri yang melakukan pembayaran di Samsat keliling, itu kami siapkan juga pelayanan kesehatan. Ini khusus untuk wajib pajak dan juga untuk masyarakat di sekitar alun-alun Cisaat. Di sini kami dari Jasa Raja telah menyiapkan dokter dan juga perawat dari rumah sakit rekanan kami, dan juga kami di sini siapkan obat-obatan yang nantinya akan diberikan kepada wajib pajak yang membayarkan kendaraan STNK-nya, dan juga masyarakat yang ada di sini yang ingin ikut untuk pengobatan gratis dari kami. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan gratis atau MUKL Jasa Raja Sukabumi ini memang berjalan rutin setiap bulannya, dan untuk bulan April ini kami dari Jasa Raja Sukabumi mendukung P3DW Samsat Cibadak untuk melakukan kegiatan bersama, yaitu khususnya Samsat Sunset atau Samsat Sore yang dilakukan oleh P3DW Samsat Cibadak dengan melakukan pelayanan pembayaran STNK atau pajak kendaraan bermotor di Samsat kelilingnya yang berada di alun-alun Cisaat. Karena memang dari Jasa Raja dan juga Bapenda itu yaitu satu kesatuan. Nah, ketika masyarakat membayarkan PKB-nya, itu otomatis membayarkan SWD KLLJ-nya. Jadi di situ dengan melunasi SWD KLLJ akan mendapatkan perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas. Jadi selama dalam perjalanan masyarakat yang telah membayarkan PKB-nya atau STNK-nya aktif, nah itu akan dijamin keselamatannya oleh Jasa Raja. Dan dari Jasa Raja sendiri kami ini menjalankan untuk diamanahkan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 33 dan juga 34. Nah, jadi dengan PKB-nya aktif, masyarakat dapat terlindungi dalam perjalanannya, yaitu bisa dapat mendapatkan perlindungan dasar. Ketika masyarakat membayarkan PKB-nya, maka otomatis akan membayarkan SWD KLLJ-nya. Dan untuk dari Jasa Raja sendiri, untuk pengajuan santunan luka-luka ataupun santunan meninggal dunia, yaitu dasarnya
pengurusan laporan kepolisian. Nah, dan untuk santunan meninggal dunia apabila terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan sampai meninggal dunia yaitu sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diserahkan ke ahli warisnya yang sah. Dan untuk santunan luka-luka atau biaya penggantian perawatan di rumah sakit yaitu maksimal dijamin sampai dengan 20 juta rupiah. Untuk Jasa Raja Sukabumi ini menaungi 3 wilayah, Pak. Untuk wilayahnya yaitu Polres Sukabumi, kedua Polres Kota Sukabumi, dan ketiga Polres Cianjur, Pak. Nah, itu di bawah ruang lingkup Jasa Raja Sukabumi untuk penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan juga untuk segi pendapatan wilayahnya, daerahnya. Secara grafik karena untuk Jasa Raja sendiri menaungi 3 wilayah hukum yaitu Polres Sukabumi, Polres Kota Sukabumi, dan juga Polres Cianjur. Nah, untuk kasus kecelakaan yang tinggi sampai dengan saat ini masih berada di wilayah Polres Cianjur, untuk di wilayah Cianjur. Dan untuk yang kedua yaitu wilayah Kabupaten Sukabumi, karena memang wilayah kita cukup luas ya Pak ya untuk di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan yang untuk persentasenya untuk kasus kecelakaannya yaitu untuk Kota Sukabumi itu yang menjadi yang ketiga. Kami dari Jasa Raja Sukabumi menghimbau, ayo warga Kabupaten Sukabumi agar taat membayar PKB-nya, karena dengan membayar PKB-nya otomatis akan membayarkan SWD KLJ-nya dan juga nantinya akan mendapatkan perlindungan dasar kecelakaan lalu lintas. Dan kembali lagi, ayo taat bayar pajak, karena memang untuk ketika nantinya membayar pajak nanti akan timbul legitimasi atau keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, dan itu ditunjukkan dengan STNK-nya yang aktif, dan juga masyarakat bila membayarkan PKB akan berkontribusi kepada pendapatan asli daerah, dan kita juga bisa mewujudkan lingkungan di wilayah Kabupaten Sukabumi ini, khususnya di wilayah Cibadak, akan nantinya timbul fasilitas-fasilitas untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Saya mewakili dari pihak kepolisian, khususnya dari Regiden ya, Samsat. Alhamdulillah, jadi dengan adanya program-program baik itu dari Samsat Keliling, Samsat Desa atau Samdong, dan juga yang lainnya dengan online juga, itu sangat mendongkrak untuk perpajakan ya, khususnya itikat ataupun niat masyarakat ataupun wajib pajak untuk membayar pajak. Itu alhamdulillah untuk pencapaian juga kira-kira kita sudah ya di angka maksimal ya, kalau menurut kami ya, maksudnya karena masyarakat itu dengan ada banyaknya cara untuk membayar pajak, mereka jadi antusiasnya cukup tinggi gitu. Jadi tidak usah istilahnya datang ke induk yang jauh-jauh ke Cibadak ataupun ke mana ya. Jadi dia bisa istilahnya bisa dimanapun juga dia bisa untuk membayar dan melakukan kewajiban dia sebagai pemilik kendaraan ya, atau wajib pajak gitu. Alhamdulillah ya, yang sudah saya laksanakan di lapangan untuk Samsat Keliling ini cukup, masyarakat itu cukup agresif ya untuk wajib pajak, karena mereka berpikirnya tidak usah jauh-jauh kemana-mana, katanya hanya istilahnya sambil jalan-jalan, sambil dia aktivitas juga bisa istilahnya bisa melakukan pembayaran. Untuk kerjasama ataupun solidaritas kita di antara Jasara Harja, Dispenda ataupun juga kepolisian, kita terus gencar baik secara media sosial, secara door to door, secara istilahnya ya relasi-relasi ataupun rekan-rekanan kita untuk sosialisasi itu alhamdulillah berjalan dengan lancar lah.
dengan baik. Alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Ya untuk sementara ini karena kita untuk tindakan secara tilang ya, istilahnya kita kan secara menggunakan tilang elektronik. Nah itu makanya kita untuk penindakan sementara ini dengan sanksi denda ya, denda dalam artian pada saat dia melakukan pelanggaran nanti di situ akan tertera, oh dia ini belum bayar pajak atau apa. Nah pada saat dia untuk melakukan pembayaran disitulah akan dimasukkan ataupun akan disarankan untuk pembayaran pajak. Ya sebetulnya mereka itu apa ya istilahnya bagus lah istilahnya untuk dia sudah memiliki kendaraan dan dia taat akan pajak dan dia pengen gitu kan, dia itu tidak mau, sebetulnya tidak ada dia untuk tidak membayar pajak atau telat bayar pajak, dia itu sebetulnya tidak ada keinginannya dia pada saat waktunya harus bayar pajak, dia bayar pajak. Cuma mungkin ya itu non teknis, mungkin dia ada ya istilahnya masalah finansial lah istilahnya mungkin, tapi alhamdulillah untuk niat bayar pajaknya udah cukup lumayan lah, antusias. Itu sementara ini masih istilahnya belum pelaksanaan ya, hanya kita masih pensosialisasian karena untuk kendaraan itu satu kendaraan itu harus satu nama. Nah makanya kita bukan istilahnya punya program mungkin dari pusat juga untuk yang bila mana setelah waktunya ganti kaleng atau ganti STNK tidak membayarkan pajak selama 2 tahun itu akan dihapuskan datanya. Jadi ya mungkin untuk masyarakat lebih bagus sebelum jatuh tempo atau apalagi ini udah harusnya ganti STNK itu ya wajib bayar pajak lah istilahnya. Untuk pembayaran pajak sama aja Pak ya. Untuk di Samsat keliling kalau untuk pajak tahunan itu tetap STNK aslinya dengan identitas ya atau KTP yang elektronik sesuai dengan nama di STNK. Ataupun yang di Induk juga sama untuk pajak tahunan seperti itu. Kecuali untuk pembayaran ganti STNK ya. Ganti STNK itu harus dilampirkan BPKB. Itu aja dan kendaraannya dibawa untuk dicek fisik ulang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kemajuan Jawa Barat, untuk kemajuan daerahnya, dan juga untuk kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna kendaraan tersebut. Karena kalau sudah membayar pajak, dia akan merasa tenang bawa kendaraan karena sudah selesai melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Gitu. Terima kasih. Samsat keliling ini sangat membantu untuk masyarakat. Satu, kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke Samsat, ke Cibadak, cukup datang ke Cisaat. Untuk sekitar wilayah Cisaat ini sangat membantu sekali. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Cibadak. Sepertinya karena itu kewajiban ya, namanya wajib ya harus. Karena satu kemanfaatan dari pembayar pajak itu salah satunya kita membantu pembangunan pemerintah di wilayah infrastruktur jalan misalkan. Kedua juga ketika kita bayar pajak kita dijamin jasara harja, jadi kita aman ketika kita berkendaraan, kita tidak was-was ketika terjadi sesuatu ya. Jadi di cover jaminannya di cover sama jasara harja gitu. Seluruh para pengendara motor, taatilah wajib pajak kendaraan Anda karena pajak Anda untuk kita semua. Dari kita untuk kita.
Bapenda. Juara. Samsat Cibadak. Asik.